Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Sebenarnya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar baik untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah ke Sekutu. Saya mendengar berita ini di pagi hari di radio. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar kegembiraan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, Anda menyebutkan kekosongan. Itu maksudnya apa, Bung? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah mengarah ke arah Sekutu. Sedangkan Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan usulan Tuan. Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Musar itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Hatta untuk mengutus segala sesuatu dengan pihak Jepang. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat demikian seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan kita sendiri. Tepat sekali. Kalian pergi ke kediaman Bung Karno untuk memberitahukan hal ini. Saya dengan yang lain akan memperebutkan kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan-keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Apakah Bung Karno ada? Kang Mas ada keperluan apa? Kami ingin membicarakan sesuatu penting kepadanya. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Silahkan duduk. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, Ya, Bu. ada yang mencari, satu pemuda datang mencari, ingin bicara penting katanya. Baik, saya akan bertemu dengannya. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah ke arah Sekutu dari radio, TV Silan dan Bandung. Maka dari itu, kami dari Golongan Muda mengadakan rapat tadi siang
dan hasilnya semua setuju. Apakah Bung Karno Bung Hatta segera mempromosikan kemerdekaan Indonesia? Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus mengikuti rapat PPKI. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia kita, Bung? Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan ini tak akan bisa mengalahkan armada Jepang. Coba perlihatkan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi Bung, makin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu oleh bangsa saat ini, Bung. Baiklah, beri saya waktu untuk berundi pada golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami pamit dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediaman dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya terpenting adalah kembali menghadapi sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Selain itu, dengan masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dengan sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bu? Iya, umur mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Berarti kita semuanya sepakat. Baik, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, sepertinya golongan tua tidak akan pernah menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar. Bagaimana? Ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar terhindar dari pengaruh buruk Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kewedanan Karawang? Tempat ini merupakan markas peta dan dipimpin oleh Sodangko Supriyadi. Gimana, saudara-saudara? Setuju. Oleh karena itu, marilah kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide dari Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan
Kapten Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Bahwa atas kedatangan ini Bung, ini dan keselamatan negara kita. Kami ingin membicarakan kembali proklamasi Bung. Bukankah Soekarno telah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Apa sidang PPKI? Bukan PPKI kita Jepang. Kami melaksanakan proklamasi tanpa adanya campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, tapi kita masih ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang adalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Sampai kapan kita harus menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Demi rakyat-rakyat kita yang lama terbelenggu di tanah mereka sendiri. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Oke? Bung Sade, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Karni, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikuti saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum memperhitungkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu memang benar. Dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang dan sekutu yang menolak proklamasi. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sabar. Teman saya mana, Bu? Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa? Kami bertemu Laksmana Mender. Baik, tunggu sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Sama Bu, maaf mengganggu kamu lama-lama. Begini, kami perlu tempat untuk menceritakan rencana kemerdekaan pada esok hari. Jika begitu, silakan masuk. Silakan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Silakan duduk. Apakah ada pena atau kertas meja? Baik, silakan cari. Silakan cari pena.
bagaimana penanda tanganan naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini, seperti Amerika menandatangani deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya mengusul Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah itu sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana usulan ini? Apakah hadirin setuju? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ke saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu telah menemani saya pada masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Tapi kita kan belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau kita buat bendera? Tapi ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya kain merah dan putih. Apa itu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, buat saja bendera yang sederhana. Baiklah Pak, ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan bendera ini Sangsaka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta. Tolong kibarkan bendera ini sebagai kemerdekaan Indonesia. Karya
indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memuja. Baik, saya akan mengibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita untuk ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdirinya dan kuatnya saudara-saudara. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Teruskan. Lurus. Jangan lagi jalan. Kepada bendera merah putih, hormat. Akhir menutup mata. Tegap, gerak.